Halo, boleh tahu kalian dari Shensi? Silakan masuk. Tunggu sebentar di ruang rapat. Xiao Chen, tebak siapa yang baru saja aku lihat? Aku lihat William. William siapa? Wu Qianqian. Dia datang buat apa? Entah, mungkin buat urusan kerjasama. Sekarang dia kerja di perusahaan mana? Proyek investasi amal susiu kita kali ini, meskipun tidak ada ruang untuk keuntungan, tapi akan sangat meningkatkan citra sosial dari kedua perusahaan kita. Melindungi warisan budaya tak benda negara kita. Mempromosikan budaya tradisional Tiongkok. Setiap pengusaha Tiongkok punya tanggung jawab untuk itu. Bisnis utama Shensi adalah produksi pakaian. Jika proyek susiu ini berjalan lancar, aku rasa akan sangat membantu perusahaan kalian. Ya, tapi sekarang proyek ini sedang dalam tahap pembentukan kembali budaya tradisional. Tidak ada titik keuntungan yang jelas, tapi jika dioperasikan dengan baik, kedua perusahaan kita akan mendapat manfaat. Maaf, boleh tanya proyek yang bagus seperti ini? Shensi Group mau mengirim siapa untuk bertanggung jawab? Qian, dia adalah manajer proyek. Paling diperhatikan di Shensi, sangat rajin dan bertanggung jawab, dan punya rasa tanggung jawab. CEO Cheng, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan proyek ini. Sejak Qian datang ke Shensi, dia sangat berkembang. CEO Cheng, Anda tidak perlu khawatir meskipun sekarang tidak ada titik keuntungan. Tapi Shensi akan mengirim tim terbaik. Karena proyek ini punya nilai budaya yang tinggi. Benar-benar proyek yang bagus. Semoga kerjasama kita kali ini menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ada apa? Aku dengar proyek susiu kali ini. Karena sifatnya amal, banyak yang tidak mau mengurus. Tapi aku rasa ada banyak ruang untuk operasi. Ceritakan. Sekarang di seluruh dunia sangat tertarik dengan budaya tradisional Tiongkok, dan susiu adalah produk budaya tradisional Tiongkok yang paling representatif dan juga warisan budaya tak benda di dunia. Ada ruang pasar yang besar. Ibuku, dia punya 2 kostum opera susiu. Dia kadang-kadang masih memakainya, berdiri di depan cermin melihat-lihat. Jadi aku bisa bilang, aku punya sedikit sentimen terhadap Suzhou Embroidery. Jadi menurutku, aku punya tanggung jawab untuk melindunginya. Kalau begitu di dalam hatimu, sebenarnya sudah ada arahnya ya? Di bawah Shensi ada seorang desainer yang bernama Zhuo Yuan. Sebelumnya aku pernah berurusan dengannya. Kalau konsep desainnya digabungkan dengan Suzhou Embroidery, gak cuma punya nilai pasar, tapi juga bisa mempromosikan Suzhou Embroidery, 2 manfaat sekaligus. Iya, semua yang kamu bilang benar. Tapi ada 2 kelemahannya, kamu tahu gak? Pertama, lawannya adalah grup Shensi. Kedua, yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah Wu Qian. Semua ini sudah kamu pertimbangkan belum? Dalam bisnis ya bicara bisnis. Aku gak mau karena alasan-alasan ini melepaskan proyek yang aku suka. Jadi kamu sudah memikirkannya matang-matang. Serahkan saja padaku. Kalau ada masalah bilang saja kapanpun. Gak masalah, aku keluar dulu. Malam ini lembur. Jangan lupa sirami tulipku.
Kamu ngapain kenapa? Bawa tulipku keluar. Kamu lagi main leon ya? Kamu pikir mirip. Kalau kamu pikir mirip ya berarti aku lagi ngasih makan gadis kecilku. Udah kamu siram belum? Kalau kamu gak makan dia gak minum. Kamu gak bisa begini terus kalau gak makan. Badan bakalan gak kuat. Saus tomat. Kamu sengaja ya? Kalau ini sengaja. Harus adil dong. Kemari. Simba. Baju kaosnya kena. Aku bersihin dulu. Tunggu aku yang bersihin. Jangan gerak. Malam ini aku lagi senang. Beruntung deh kamu. Aku akan mendesain pola kecil untukmu. Masih ingat dulu aku jago menggambar. Aku akan mendesain baju untukmu gratis. Kaos yang keren. Mendesain pola kecil. Sudah selesai. Desain dari yang jangan terlalu mahal. Cuma 998. Lanjut makan aja. Ini laporan analisisku tentang proyek Su Embroidery. Semoga kalian bisa memberi saran dan masukan untukku. Terima kasih. Tidak disetujui. Boleh tahu alasannya? Setiap keputusan atasan harus dijelaskan alasannya ke kamu.
Kamu cukup laksanakan saja. Atau jangan-jangan Yan Xiaochen sekarang sudah jadi nyonya pemilik perusahaan Doho Capital. Jadi, sekarang bisa semaunya sendiri. Perkembangan idiomnya semakin bagus. Masih ada yang mau ditambahkan? Aku bisa ulang perusahaan manajemen investasi dan aku akan berusaha semampuku untuk membuatnya lebih baik. Tapi aku butuh saran profesional darimu. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk memberimu saran profesionalku. Sangat tidak terima ya? Tidak ada cara lain. Aku masih atasanmu sekarang. Kecuali kamu punya kemampuan untuk duduk di posisi ini. Kalau tidak kamu hanya bisa patuh padaku. Oke, ulang. Sampai aku puas. Tidak masalah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Rapat selesai. Xinli jelas-jelas menyasar Yan Xiaochen. Aku baru lihat laporan ini. Dibuat dengan sangat bagus. Tapi Xinli tetap memaksanya untuk mengulang. Sungguh keterlaluan. Apa gunanya Kak Xinli sekarang masih bagus tapi bisa lebih bagus lagi kan? Kedepannya CEO Cheng akan kesulitan. Aku sudah bilang dari dulu harus memisahkan mereka. Hari-hari ke depan akan sulit. Kamu mengikutiku dari tadi, ada yang mau kamu katakan? Kamu juga dengar tadi sekarang ada rumor di perusahaan. Jadi aku sarankan kamu jangan. Bukan gosip, aku memang sengaja menargetkan Yan Xiaochen. Kamu tidak akan. Kenapa aku tidak bisa? Dia merebut priaku. Aku Xinli gampang ditindas. Pasti aku balas dendam. Kalau dia mau sukses di cinta harus siap. Gagal di karir gak mungkin semua hal baik jatuh ke dia. Kamu pasti tidak akan. Kamu ngapain? Apa? Kamu? Jangan pura-pura kenal aku. Aku ini wanita jahat. Xin Zong dan Qiao Zong. 200 kali. Halo Dokter Chow. Aku mau buat janji. Iya, oke. Terima kasih. Ya ampun, cocok banget. Pengennya mereka langsung nikah gak mungkin. Xinli itu mantan pacarnya Cheng Zong. Qiao Zong teman baiknya Cheng Zong. Gimana bisa gak mungkin gak apa-apa, cuma hal kecil. Qiao Zong bukan orang kayak gitu. Qiao Zong baik. Oke. Kak Xinli. Cepetan. Mr. Kiao, ini laporan pemeriksaan lengkapmu. Tubuhmu masih sangat sehat. Tidak ada masalah. Tapi pagi ini, kamu yakin aku gak masalah ini?
Detak jantung normal adalah 60-100 kali per menit kan? Kalau aku ini gini. Detak jantung yang cepat. Kadang karena masalah jantung. Tapi kadang juga karena adrenalin yang tiba-tiba naik. Adrenalin adalah hormon. Yang tiba-tiba diproduksi kuat saat kita stres. Hormon ini bisa memperkuat fungsi jantung. Secara instan meningkatkan pengiriman oksigen. Dan distribusi nutrisi membuat tubuh jadi lebih kuat berkali-kali lipat, jadi saat kita menghadapi, tiba-tiba terkejut. Dan saat jatuh dari ketinggian. Produksi adrenalin, jadi saat kita naik roller coaster. Dan bungee jumping dan skydiving. Semuanya akan merangsang produksi adrenalin yang tepat. Nah hari ini pukul 11:08. Sampai pukul 11:09 dalam 1 menit ini. Tolong Tuan Kiao. Kejutan atau stimulasi apa ya? Jangan berpura-pura begitu mengenal saya. Saya adalah wanita jahat. Sedikit terpengaruh. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Chao. Buka semuanya untuk saya. Yang mana? Semuanya. Cepat. Apa yang lucu? Kamu jarang marah jadi lucu kalau dipikir-pikir. Saya tidak marah. Lalu kenapa? Karena Sinli menargetkanmu. Dia bukan orang seperti itu. Karena saya tidak memihakmu, tidak membantumu. Pilihanmu mana ada masalah. Lalu, kenapa? Hei Kak Ding. Tuan Cheng 2 hari ini. Kak Fang emosinya kurang stabil. Dia sangat takut kalian berdua akan bercerai karena dia. Dia bilang, mau naik ke atas untuk mengawasi kalian. Sudah naik ya jangan sampai kalian memancingnya. Oke. Mama. Datang. Mama. Ziwan, Mama ada apa? pipa air di bawah rusak. Menginap di sini beberapa hari. Kukira ada apa, ayo aku ambilkan. Jangan urus aku tidur di kamar tamu saja. Oke. Tadi Kak Ding menelepon saya. Bilang Mama akhir-akhir ini emosinya kurang stabil normal jadi lebih baik menurutinya. Ziwan ya Mama. Kamu mau makan apa besok pagi bilang aja aku yang bikin.
Mama masak apa aja, kita makan apa aja. Oke kalau gitu habis makan. Gak usah urusin piring mangkok ini, aku yang bersihin. Kami aja yang bersihin. Abis makan kalian turun jalan-jalan ya. Cepetan makan. Udah jam segini kayaknya Mama udah tidur. Aku duluan ke kamar ya, tidur cepetan. Selamat malam. Mama kita tidur ya. Gimana nih? Gimana kalau kamu tidur di sini aja? Terus kamu tidur di mana? Aku juga tidur di sini. Maksudku kamu tidur di kasur. Aku tidur di lantai. Setengah jam lagi aku pulang deh. Kalau-kalau mama kamu bangun pagi besok. Terus lihat kita tidur terpisah lagi. Gak apa-apa, paling cuma beberapa hari ini aja. Asal mama kamu rasa kita gak ada masalah. Pasti dia balik lagi. Kalau gitu aku tidur di lantai aja, kamu tidur di kasur. Kamar aku yang ngatur. Aku ambil kasur sama bantal dulu. Aku bantu. Gak usah, aku sendiri aja. Ini kasurnya taruh di lantai aja, taruh sini ya benar. Udah kamu gak usah urusin, aku aja yang ngatur. Harus ambil bantal juga kan? Lagi mau nanya nih, gak keberatan kasih aku bantalkan? Kamar kamu yang ngatur, bantal kamu juga kamu yang ngatur. Terima kasih. Cepetan tidur deh, atau aku tidur di sofa aja. Kamu tidur di kasur aja. Kamar siapa-siapa yang ngatur. Oke. Selamat malam. Xiwan Xiaochen. Yuk makan pagi. Ayo. Pagi mama. Pagi yuk. Aku aja. Cepetan makan cepetan. Cuma 2 mangkok, mama udah makan belum? Kalian makan dulu aja, habis itu berangkat kerja. Oke. Lagi-lagi bakso favoritku. Kerja sama yang menyenangkan. Hati-hati di jalan. Baik. Yan Xiaochen. Selamat ya, wah luar biasa.
Terus semangat, kamu pasti bisa. Kembali ke tempat kerja, kamu hebat sekali. Selamat ya. Kalau begitu apakah aku harus mengucapkan selamat juga? Karena dulu kamu yang memutuskan untuk merekrutnya. Dia bisa menandatangani kontrak ini itu semua berkat kamu sebagai bosnya yang mengajarkannya dengan baik. Ah, jangan begitu. Kamu masih belum berubah keputusanmu itu. Aku masih mempertimbangkannya. Tapi di sana sudah mendesakku. Apa ada yang bisa kubantu untukmu? Tolong jaga rahasia ini. Sekarang selain kamu, aku belum ingin memberitahu siapapun. Sudah telepon Wu Qianqian belum? Belum, tapi sebentar lagi mau. Perlu aku hubungi dia untukmu. Tidak perlu, ini kan urusan kerja. Aku sendiri saja yang telepon. Baiklah, semangat. Ini semua sama saja sehingga setiap toko menjual model yang sama, biaya risetnya memang rendah, tapi mudah ditiru oleh pesaing. Bisnis Sulamansu di Jiangnan sekarang kebanyakan dikelola oleh pasangan suami istri. Halo, Qianqian, jam berapa kita ketemu? jam 3 sore ketemu di pabrik Sulamansu. Baik. Manajer Wu Manajer, yang dengan dukungan dana dari kalian, pabrik Sulamansu kami bisa bangkit kembali. Kontainer di sini akan terisi satu persatu. Selain itu kami juga mengundang beberapa Ali Sulaiman Sudari Dura Sekitar Kialian Mirka luar biasa. Di tempat sulaman lokal, mereka juga dianggap sebagai master utama. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo Direktur Huan. Baik, aku segera kembali. Maaf kalian berdua, aku ada urusan harus pergi, dulu silakan lihat-lihat. Tinggal pergi sebelum gudang tutup jam 6:30. Terima kasih. Setelah dekat dengan bos jadi beda ya? Aku sudah lupa seperti apa yang Xiao Chen yang dulu miskin itu. Saya juga sudah lupa seperti apa gadis bangsawan sombong itu. Wu Qianqian dulu. Aku tidak sama denganmu. Aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk bertahan di Shenxi dan mendapatkan posisi saat ini, sedangkan kamu semua mengandalkan hubungan. Apa kamu benar-benar masuk Shenxi berdasarkan kemampuanmu sendiri? Hanya dengan kemampuanmu mengkhianati teman dari belakang, menuduh orang lain atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Apa ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu? Aku punya bantuan dari Shen Hou. Kenapa tidak bisa menyebut Shen Hou? Apa merasa bersalah pada Shen Hou? Hubunganku dengan Shen Hou, kenapa kamu selalu berkomentar macam-macam? Tolong pisahkan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting saat bekerja. Lagi pula, posisimu di Shenxi sekarang tidak begitu stabil juga kan. Judi bukanlah atasan yang memandang muka jika pekerjaan ini hilang lagi. Siapa yang akan membantu MU?
Apa kabar Paman Wan baik malam ini? Datang ke tempatku minum 2 gelas, yuk minum 2 gelas. Dengan sepatah kata dari Anda kita setuju, oke. Baik, ayo pergi Xiao Shang. Buku yang kau baca tadi malam taruh di sana ya. Apakah masih ada orang di dalam? Tidak ada, aku yang terakhir. Baik. Buka pintu, ada orang di luar tidak? Astaga. Apa masih ada orang? Masih ada orang di dalam. Li Hui, aku mau tanya Yan Xiao Chen. Apa dari siang sampai sekarang tidak pernah pulang? Baik, tidak apa-apa. Apa masih ada orang? Malam ini kita minum sampai puas. Minum sampai mabuk. Mabuk sampai tidak sadarkan diri. Betul. Mabuk satu-satu sampai tidak sadarkan diri. Halo, siapa ini? Aku Cheng Ziyuan dari modal Duohi. Pak Cheng, ada apa Anda mencariku? Apa kamu bersama Yan Xiao Chen? Kami berpisah di pabrik Susiu. Kira-kira jam berapa kalian berpisah? Kira-kira jam 6:30. Oke, terima kasih. Halo, siapa ini? Halo, saya ingin bertanya tentang siang ini. Manajer Yan yang pergi ke tempatmu, apakah dia masih ada? Manajer yang seharusnya sudah pergi. Pak Direktur gudangnya kayaknya kebakaran. Cepat hubungi 119. Kebakaran. Ziyuan. Pabrik Susiu kebakaran. Yan Xiao Chen ada di gudang. Cepat, Li Xiao Chen masih di gudang. Bagaimana ini bisa kebakaran? Apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahku. Aku akan dipenjara, Paman. Selesai. Aku akan dipenjara. Aku akan die kemari Cheng Zong Heitai. Aku akan dihukum mati. Ziyuan. Cheng Song Cheng. Jangan tarik aku, Cheng Zong. Ziyuan, kamu ngapain? Ziyuan, jangan masuk. Lau Li bawa dia pergi, Cheng Zong. Xin Li. Ziyuan, Xin Li, ngapain Xin Li? Kamu tidak boleh masuk, itu berbahaya. Cheng Zong. keluar Ziyuan. Xin Li. Xin Li, kamu tidak boleh masuk, lepaskan aku. Ziyuan, kamu hilang ya? Bawa dia jauh. Yan Xiao Chen.
Di sini cepat. Xiao Chen. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Xiao Chen. Cepat pergi. Bagaimana? Tidak bisa keluar. Qiaoyu buka itu. Ayo cepat. Ayo. Pergi. Ada paku, ada paku, ada paku. Ayo, ayo, ayo. Yuk kita pulang dulu. Ayo.